Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Oke, sebelumnya karena adanya peningkatan jumlah pasien yang positif karena corona, maka yang awalnya perkuliahan offline menjadi online ya teman-teman. Maka saya akan merekam penjelasannya untuk materi hari ini. Kalau minggu kemarin kita sudah sampai di turunan menggunakan definisi turunan yang pakai limit f limit x limit h mendekati 0 itu fx plus h min fx per h kemarin. Semoga yang minggu yang lalu belum lupa ya materinya. Maka hari ini kita akan masuk ke materi baru teman-teman. Bukan maksudnya materi baru ya, masih di turunan, tapi kita akan masuk ke aturan yang lain, aturan turunan yang lain. Kemarin kita sudah sampai U kali V, U aksen V plus V aksen U. Kalau U per V berarti U aksen V min V aksen U per V kuadrat. Seperti itu ya. Oke, saya share screen dulu materinya. Oke, sebentar. Oke, saya review sebentar yang materi yang sebelumnya supaya tidak lupa. Jadi minggu kemarin kita sudah bahas mengenai Oke, nggak apa-apa lah, gini aja ya. Oke, jadi minggu kemarin kita sudah bahas tentang turunan gitu ya teman-teman. Kemarin kita menggunakan Oke, jadi kemarin kita sudah bahas konsep turunan mulai dari garis singgung terus kecepatan saat sehingga kita bisa menggunakan definisi yang seperti ini ya. Jadi limit h mendekati 0 fc atau fx plus h min fx per h gitu ya. Jadi kalau kita mencari turunan menggunakan definisi limit seperti ini kemarin contohnya, bisa pakai limit seperti ini. Cuma kemarin kita sudah bahas aturan pencarian turunan selain menggunakan definisi turunan. Jadi ini sudah ada beberapa teorema yang sudah terbukti benar bahwa ketika kalian punya sebuah fungsi konstanta maka turunannya adalah pasti 0. Ketika bentuknya x pangkat r maka turunannya adalah r x pangkat r min 1. Untuk yang fx plus gx seperti biasa cuma diturunin tinggal ditambahin notasinya plus atau negatif. Terus untuk kalau bentuknya U kali V, berarti U aksen V plus V aksen U ya. Oke, terus kalau bentuknya U per V, maka turunannya adalah U aksen V min V aksen U per V kuadrat. Dengan syarat untuk fungsi yang bagian pecahannya itu, yang bagian bawah, itu dia tidak boleh sama dengan 0. Oke. Selesai kok mati. Kok bisa digerakkan? Oke, nah ini kalau kemarin kita sampai sini ya teman-teman ya, yang sebelumnya. Terus kita masuk ke yang turunan fungsi sinus dan kosinus. Kalau turunan dari sin itu adalah cos, turunan cos adalah min sin. Terus kalau turunan tangan gimana? Turunan tangan yang seperti ini. Jadi kalau ini pembuktiannya kenapa bisa turunannya cos sama dengan min x. Kalau tangan gimana? Tangan ini, kalau turunan dari tangan itu sendiri kan merupakan dari sin x per cos x. Maka ketika kita urai seperti ini, kita gunakan aturan turunan, maka turunan dari tangan x sama dengan sekan kuadrat x. Begitu dengan tangan x, sekan x, kosekan x. Ini bentuknya ya. Nggak usah dihafal, nggak apa-apa, cukup dipahami aja. Nanti kalau misalkan lupa bisa lihat kontek nggak apa-apa. Oke, nah hal ini kita akan masuk ke materi baru, masih di turunan teman-teman, cuma ini adalah aturan lantai. Kadangkala kita menemui bentuk turunan yang tidak sesederhana yang kayak biasanya, kayak misalnya x pangkat 2, turunannya ya 2x.
Wah, gampang. Atau bentuknya yang masih U kali V, ya wes berarti turunnya U aksen V plus V aksen U atau U per V itu masih gampang. Masih satu rantai ibaratnya. Jadi tidak terlalu susah ya teman-teman. Tetapi kalau misalkan contohnya, kita misalkan punya seperti ini. Y sama dengan sin X kuadrat plus 1. Turunannya bukan langsung kalian langsung pakai keturunannya sin adalah cos, berarti cos X kuadrat plus 1. Tidak seperti itu teman-teman. Ini ibaratnya ada dua buah fungsi di sini terpendam di sini. Jadi kita harus gunakan aturan lantai. Jadi permisalan dulu teman-teman. Misalkan yang ini, yang X kuadrat plus 1 ini kita misalkan adalah U, sehingga kalau ini misalkan U berarti Y-nya jadi apa? Y-nya adalah sin U. Nah, kalau sudah bentuknya seperti ini, kita turunin aja dy per du itu adalah cos U. Turunannya Y ini terhadap U, variabelnya kan U. Kalau variabelnya X berarti diturunkan terhadap X. Kalau ini variabelnya adalah U, berarti dy per du alias turunan Y terhadap U itu adalah turunannya sin apa? Cos. Cos U. Nah, ini juga kita harus turunin. Ini U. Ini variabel X, berarti du per dx. U-nya ini kita turunkan terhadap X. Berarti X kuadrat plus 1 turunannya adalah 2X. 1 turunannya adalah 0, jadi nggak usah ditulis. Maka, kalau sudah dapat seperti ini, baru kita masukkan ke aturan lantai ini. Ya, jadi kita punya dy per dx-nya adalah dy per du dikali du per dx. Dy per du-nya adalah cos X kuadrat plus 1, du per dx-nya adalah 2X. Ini 2X ini tidak boleh masuk sini ya, karena ini beda. Ini adalah trigonometri, ini adalah aljabar biasa. Maka jangan masuk ke 2X dikalikan X kuadrat plus 1, tapi pindah ke depan aja. Jadi 2X cos X kuadrat plus 1 ini adalah turunan dari sin X kuadrat plus 1. Jadi bukan turunnya sin X kuadrat plus 1 berarti cos X kuadrat plus 1. No. Tidak seperti itu ya. Jadi kita harus pakai aturan lantai dulu. Jadi kita permisalkan dulu, jadi misalnya Y dalam bentuk variabel U, terus U-nya dalam bentuk variabel X, baru turunannya Y itu sendiri terhadap X, ya, itu adalah dy per du dikalikan du per dx. Nah, itu masih baru satu rantai. Ya, masih dalam bentuk dua rantai ibaratnya ya, karena ada dua fungsi ibaratnya di situ, ada sin sama X kuadrat plus 1. Kalau misalkan dua rantai gimana? Tiga rantai gimana? Waduh. Nah, gimana lagi ya kalau tiga rantai? Nah, contohnya seperti apa, Bu? Ya, seperti ini. Sin pangkat 4, X pangkat 3 plus 5. Nah, jadi kalau misalnya tiga rantai, kita nanti harus memisahkan Y-nya sebagai variabel dalam bentuk U, U-nya itu sendiri adalah GV, V-nya itu sendiri adalah X. Jadi saling nyambung gitu ya. Ketika kita masukkan, itu adalah kita substitusikan nyambung. Maka dy per dx-nya adalah dy per du karena variabelnya dalam bentuk U, du-nya terhadap V karena variabelnya adalah V, V itu sendiri kita turunan terhadap X karena adalah variabelnya X. Sehingga contoh ya, kita misalkan punya Y sama dengan sin pangkat 4 X pangkat 3 plus 5. Hampir sama aku sama contoh pertama, enggak? Kalau tadi sinusnya itu tidak ada pangkatnya. Kalau ini ada pangkatnya, ada sinus juga, ada trigonometernya pangkat juga, terus variabelnya untuk yang sinus, untuk yang trigonometer bukan hanya X biasa, tapi X pangkat 3 plus 5. Maka, langkah pertama kita harus memisalkan dulu teman-teman. Kita misalkan V-nya, kita tulis V, V-nya yang ini aja dulu. V-nya yang ini, V-nya adalah X pangkat 3 plus 5. Oke ya, belum keturunan dulu ya, oke kita misalkan dulu aja. Terus kita anggap U-nya, karena V-nya seperti ini, berarti kita punya lagi U. U-nya adalah sin V. Bukan sin pangkat 4 ya, belum ya. Sin V. Berarti sin X pangkat 3 plus 5 kalau kita substitusikan. Berarti kalau V-nya ini, U-nya ini, berarti Y-nya ini sendiri adalah U pangkat 4. Sin V pangkat 4. Trigonometri itu, teman-teman, saya pakai note dulu, sebentar. Oke, Oke, jadi kalau kita misalkan V-nya adalah ini ya, V-nya adalah X pangkat 3 plus 5. Yang ini ya, teman-teman. Ini adalah V, ya. Terus kita anggap UU-nya itu sendiri adalah sin V, sini ya. Sin V. Berarti U-nya itu sendiri apa sih, teman-teman? Kok kalau sin V? Berarti kan adalah sin
V. V-nya adalah X pangkat 3 plus 5. Kalau kita substitusikan seperti ini bentuknya. Apakah sudah ini mencakup Y? Belum. Y-nya sendiri apa kalau U-nya seperti ini? Berarti Y-nya sendiri adalah yang ini teman-teman. U ini sendiri dipangkatkan dengan 4. Jadi trigonometri kalau dipangkatkan 4, ini bukan masuk ke sini, bukan jadi pangkat 4-nya yang di sini, tapi masuk ke trigonometrinya. U pangkat 4 berarti sin pangkat 4, X pangkat 3 plus 5. Apakah sudah benar? Sudah benar. Jadi kalian nanti tipsnya adalah, kalau kalian mau memisalkan, itu kalian substitusi lagi, masukkan cocok nggak dengan soal. Kalau kalian misalkan sembarang gitu, misalkan ininya dulu, misalkan V-nya adalah X pangkat 3 plus 5, U-nya adalah V pangkat 4. Nah, berarti kan yang pangkat 4 bukan yang trigonometrinya, sama ini keliru. Ya, jadi nanti caranya kalian harus substitusi dulu, coba apakah sudah sesuai dengan yang di soal. Nah, kalau sudah sesuai, berarti kalian permisalannya sudah tepat. Nah, langkah kedua adalah kalian turunkan. Ini dv, V ini karena variabelnya X, kita turunkan terhadap X. dv per dx, turunannya X pangkat 3 adalah 3X kuadrat. Turunannya 5, 0, nggak usah ditulis. Oke, U-nya variabelnya V, berarti du per dv. U-nya diturunkan terhadap V. Turunannya sin V adalah cos V. V itu sendiri kita adalah pemisalan ini. Tulis lagi. Dari sini ke sini. Ini V-nya yang awal yang di sini kita masukkan aja. Terus turunannya yang Y. Y itu sendiri variabelnya adalah U, teman-teman. Sehingga kita Y ini kita turunkan terhadap U. dy per du. Turunannya apa? Berarti 4U pangkat 3. U-nya itu sendiri kalian punya adalah sin V. V-nya itu sendiri adalah ini. Berarti kalau U pangkat 3 itu adalah sin pangkat 3, X pangkat 3 plus 5. Nah, sudah ketemu ini, dy per dx, du per dv, dy per du, baru kita bisa menentukan dy per dx. Dy per dx-nya adalah dy per du per dv, kalikan dv per dx. Ini ya. Nah, sehingga masukkan aja seperti biasa. Ya, ini 3x, dy per du-nya adalah 4 sin pangkat 3x pangkat 5 dikali du per dv-nya ini, dikali ini, dikali ini. Hasilnya adalah 12x kuadrat sin pangkat 3 x pangkat 3 plus 5 kalikan cos x pangkat 3 plus 5. Nah, seperti itu kira-kira teman-teman. Jadi aturan non-tangent itu tidak sesederhana yang kayak biasanya cuma x pangkat 3 plus 5, misalnya enggak. Ada beberapa macam di situ, ada beberapa tumbukan-tumbukan ibaratnya, tumbukan fungsi dalam fungsi gitu ibaratnya. Jadi kita harus memisalkan dulu, baru kita masukkan ke cara menurunkan pakai aturan rantai. Oke. Oke, kita masuk ke lanjut ke kita next. Ini apa ini? Kok ada ini di sini? Turunan dari x kuadrat jika turunan dari fx kuadrat sendiri adalah x kuadrat plus 1. Nah, ini apa sih? Nggak masuk aturan nanti ya? So, kita lewati aja. Nah, kita masuk ke turunan tingkat tinggi, teman-teman. Kalau turunan tingkat tinggi, itu maksudnya diturunkan beberapa kali gitu. Contohnya yang tadi yang pertama, itu berarti kita hanya menurunkan sampai turunan pertama saja. Di aksen, berarti satu kali turunan. Sebenarnya turunan itu bisa diturunkan lagi, turunkan lagi, itu disebut dengan turunan tingkat tinggi. Nah, maksudnya adalah ini diturunkan pertama, F aksen, turunan pertama, ini turunan kedua, turunan ketiga, sampai seterusnya. Contoh misalkan kita punya 4X, disuruh menentukan ya aksen, double aksen. Berarti kita punya 4X pangkat 3 plus sin X, kita turunin dulu turunan pertama, itu adalah 12x kuadrat plus cos X, habis itu ini hasil dari turunan pertama kita turunin lagi. Nah, ini double aksen, turunan keduanya. Bisa nggak Bu langsung loncat ke turunan 2? Nggak bisa, karena itu harus bertahap prosesnya. Ya, karena kita mau nurunin turunan kedua, ya harus tahu dulu turunan pertamanya hasilnya apa. Ya, oke. Nah,
teman-teman, kadangkala kita menemukan beberapa fungsi yang bentuknya bukan dalam bentuk Y sama dengan berapa X, 5X, misalkan seperti itu. Terus ada juga misalkan fx sama 5x plus 7x. Nah, jadi dalam artinya apa? Artinya untuk yang ruas kiri sama ruas kanan itu benar-benar jelas, variabelnya benar-benar dibedakan. Ini fungsi Y, variabel Y, yang sebelah sana X. Gitu ya. Contohnya Y sama dengan 5x plus 7x misalkan. Nah, kadangkala kalau tadi yang kayak tadi, itu namanya fungsi eksplisit teman-teman. Y sama dengan berapa X. Jadi clear, jelas ruas kiri sama ruas kanannya untuk variabelnya beda-beda. Gitu ya. Nah, akan tetapi ketika kadangkala kita akan menemui dalam bentuk fungsi implisit. Yang fungsi implisit seperti apa sih, Bu? Bentuknya ketika antara dua buah atau tiga variabel atau variabel yang lain itu saling gabung gitu ya. Jadi campur gitu, nggak dalam bentuk Y sama dengan 5x plus 7. Nah, kayak seperti itu. Ini, seperti ini contohnya ya. Jadi kita punya X pangkat 3 Y kuadrat plus X kuadrat plus Y sama dengan 10. Nah, kalau seperti ini, atau seperti ini, sin XY plus X kuadrat sama dengan Y kuadrat plus 1. Kita tidak bisa langsung nurunin seperti ini. 3X kuadrat dikalikan 2Y plus 2X plus 1. Tidak, seperti itu. Kita harus tahu turunannya terhadap apa. Harus seperti itu. Nah, maka kita bisa menggunakan turunan fungsi implisit. Nah, bagaimana prosesnya, teman-teman? Seperti ini. Nah, contoh, ini saya kok nggak bisa di slide. Oh, bisa ya? Sebentar ya. Kita sampai mana tadi? Kok kemana ke sini? Bentar ya, teman-teman. Kembali. Biar agak besar aja. Ini tadi aturan lantai. Turunan tingkat tinggi tadi, ini kita lewati saja. Nah, baru kita turunan implisit ya. Jadi bentuknya, jadi untuk variabel bebas sama variabel tidak bebasnya itu jadi satu. Kalau yang implisit, eksplisit tadi itu enak. Cara nurunin karena sudah variabel bebas sama variabel bebasnya udah berbeda. Jadi kita tinggal nurunin terhadap apa gitu aja. Terus enak, tinggal nurunin yang sebelah sini aja. Kalau yang campur seperti ini, nggak bisa seandainya kita langsung turunannya adalah 3x kuadrat kalikan 2 yang enggak seperti itu. Beda, ya seperti apa? Contoh di sini ya. Oke, tentukan dy per dx dari bentuk implisit berikut. X pangkat 3, Y kuadrat plus X kuadrat plus Y sama dengan 10. Kita nyoba yang nomor 1 dulu ya. Gimana caranya? Caranya, berarti ini, kan berarti kita harus nurunin yang ini, sama nurunin ini juga. Ya, berarti seperti itu teman-teman. Nah, maka kita harus nurunin terhadap X yang ini sama yang ini. Nah, ini sama terhadap X ya. Kalau ini terhadap X ya enak, 2X. Kalau iya terhadap X gimana? Baru kita pakai implisit. Ya, jadi yang seperti ini dulu. Ini gabung nih, ada variabel X, ada variabel Y. Berarti X pangkat 3 Y kuadrat. Turunannya adalah, kita anggap ini adalah U, ini adalah V. Berarti turunannya kemarin kalau bentuknya UV, maka turunannya adalah U aksen V plus V aksen U. Saya pakai 0 dulu. Oke, jadi ini kita anggap U, ini kita anggap V. Ya, kemarin ketika kalian punya bentuknya UV, turunannya adalah U aksen V plus V aksen U. Ya, kemarin. Buka lagi kalau lupa. Slide saya kemarin. Oke, jadi turunannya U aksen. UV, U aksen, turunannya U terhadap X, berarti 3X kuadrat.
Nggak ada masalah sampai sini. Ya, U aksen V. V-nya apa? Y kuadrat. Tulis saja. V aksen U. V aksen U. V-nya tadi apa? V-nya atau U-nya dulu boleh lah. U-nya adalah X pangkat 3. Tulis yang ini ya. X pangkat 3. Ini tak ya. Ini U. U, V aksen. Sorry. Ya betul ya. U, V aksen. V aksen U saya balik makanya bingung ya. Oke. V aksen U. Nah, ini V aksennya gimana? V-nya bentuknya kuadrat. Terhadap X gimana? Berarti kalau terhadap X itu berarti diturunkan seperti biasa 2Y tapi masih ada embel-embelnya Y aksen. Ya, jadi 2Y dikalikan Y aksen ketika digabung jadi 2X pangkat 3 Y aksen. Turunannya terhadap X kuadrat apa 2X biasa? Turunannya Y apa? Seperti biasa, turunannya Y adalah 1. 1, tapi ada embel-embelnya dikali Y aksen. 1 kali aksen adalah Y aksen. Jadi kalau Y terhadap X, jadi masih ada embel-embelnya Y aksennya. Gitu. Nah, terus baru habis itu kita Nah, habis itu ini kita gabung yang sama-sama ada Y aksennya adalah 2X pangkat 3Y, ada Y aksennya di sini adalah 1, Y aksennya keluar, terus yang nggak ada Y aksennya pindah 2 saja kalau bahasanya kalian ya, berarti min 3X kuadrat Y, ini juga pindah ke sana, sehingga Y aksen adalah ini dibagi sama ini adalah ini. Jadi tidak sesederhana yang kayak biasanya, 3X kuadrat, tidak seperti itu. Karena ini ada variabel X, ada variabel Y. Kita nurunkan terhadap X. Maka kalau ada Y, harus ada embel-embel Y aksennya. Seperti itu, teman-teman. Nah, kalau nomor 2 gimana? Nomor 2 gimana, Bu? Ada sin-nya, Bu. Oke, sama caranya. Jadi kita harus nurunin ini, nurunin ini, nurunin ini. Ya. Nah, maka turunannya ini sin XY ini ya, sin XY ini itu adalah kita anggap berarti kita anggap U aksen V. Ya, U aksen V. Jadi ini adalah sinus XY, itu adalah turunannya adalah cos XY. Ya, kalikan V, Y, kalau ini turunannya Y-nya sendiri adalah 1, Y, ya. Terus, ini kan adalah aksen VV-nya adalah Y itu sendiri. Terus habis itu plus XY. Plus XY, sebentar ya, kalau kita urai biar nggak bingung ya kalian. Oke, kita urai aja, kita pakai ano dulu. Kalau langsung seperti ini bingung. Sebentar. Nah, guys, kita pakai ini aja ya. Jadi ini sebenarnya kalau kita urai itu adalah, sebentar, ini. Nah, sin XY, jadi ini perpaduan antara implisit sama aturan lantai. Ya, aturan lantai, kalau dalam aturan lantai itu XY, berarti ini kita anggap U-nya, ini kita anggap U-nya adalah XY, ini nanti aja, ini dulu aja ya. Jadi kita potong-potong aja. Jadi turunannya adalah dari dari XY. Jadi ini ada aturan lantainya juga, teman-teman. Jadi kita anggap kalau misalkan U-nya adalah XY, ya. Terus kita anggap berarti biar nggak bingung apa namanya, pakai jadi sin XY ini sendiri kita anggap adalah sin U. Maka turunannya adalah berarti turunannya sin apa? Cos U dikali lagi sama turunannya XY. Turunannya
XY. Turunannya dari XY. Nah, turunannya XY sendiri itu kita anggap dengan U bentuk UV XY. Ini kita U-nya, ini V-nya. Ini beda lagi ya. Jadi U-nya berarti turunannya ini adalah U aksen. U aksen adalah 1. V. 1 kali Y. Terus plus V aksen U. V aksen ini ada Y. Diminta turunan terhadap X. Berarti turunnya adalah 1. Ya. Turunannya adalah 1. Tapi masih ada. Jangan lupa embel-embel Y aksennya. V aksen U. U-nya sendiri adalah X. Nah, jadi ini turunannya dari ini adalah Y plus Y aksen X. Nah, jadi turunannya dari sin XY itu adalah ini. U-nya tadi ini apa sih? Tadi kita memisalkan adalah XY. Maka turunan dari sin XY itu adalah cos XY itu sendiri dikalikan sama Y plus XY aksen. Jadi ini ada unsur aturan lantainya dalam implisit. Ya, jadi makanya jangan bingung ya. Oke, jangan lupa ini turunannya dari XY kita turunkan pakai implisit. Tapi di dalamnya ada rantainya. Ya, turunannya X kuadrat biasa 2X ya, karena terhadap X. Turunannya ini Y kuadrat plus 1, ini Y terhadap X berarti 2Y dikalikan Y aksen plus 0. Nah, itu biasa. Maka hasil turunannya adalah nah, kalau kita urai ini ngurai aja sih sebenarnya. Ini kali itu, terus ini, terus sama-sama yang ada Y aksennya digabung sama-sama yang ada Y aksennya. Terus habis itu yang nggak ada Y aksennya pindah ke sini. Habis itu Y aksennya apa? Ya yang ini dibagi sama yang ini gitu. Ini hasil turunannya dari ini. Nah, biar nanti lebih paham, nanti akan saya kasih tugas untuk aturan lantai sama yang implisit ya, teman-teman. Biar lebih paham lagi, ya. Oke, nanti untuk soalnya nanti akan saya share juga sekalian sama hasil record saya ini sama soalnya. Oke, dikumpulkan untuk minggu depan aja, dikerjakan pas minggu depan aja nggak apa-apa, ya. Oke, nah ini untuk garis singgung dan garis normal, ini implementasi dari turunan ketika kita bentuknya implisit, ya. Ini garis singgung dan garis normal. Saya pikir ini nggak ada masalah. Ini garis singgung dan garis normal ini contohnya, saya langsung contoh ya. Kita tentukan persamaan garis singgung dan garis normal di fungsi Y sama dengan X pangkat 3 min 2X plus 6 di titik 2,6. Maka jawabannya adalah tinggal kita turunin aja. Y aksennya adalah 3X kuadrat min 4X. Terus berarti kita masukkan titik 2,6-nya, berarti kita punya 3 kalikan 2 pangkat 2 min 4 kali 2 itu adalah 4. Ya. Oke. Sehingga persamaan garis singgung di titik 2,6 adalah Y min 6 kalikan 4X min 2. Itu tadi ininya pakai rumus yang di depan tadi itu ya. Maka hasilnya Y sama dengan 4X min 2 itu adalah persamaan garis singgung di titik 2,6-nya. Maka untuk persamaan garis normalnya sendiri berarti Y min 6 sama dengan min 1/4 kalikan X min 2. Hasilnya adalah min 1/4 X plus 13/2. Saya kira nggak ada masalah ini. Tidak terlalu itu. Nah, kalau misalkan bentuk itu tadi bentuk eksplisit ya. Kalau bentuk implisit seperti apa? Sama, turunannya berarti X kuadrat Y kuadrat min X Y min 6 sama dengan 0. Ini kita turunkan terhadap pakai fungsi implisit. Ya. Nah, seperti ini. Jadi kita substitusikan dulu nilai X-nya sama dengan 1, berarti Y kuadrat min Y min 6. Berarti kita punya seperti ini. Ada 2 titik nantinya, ada 3 sama min 2, berarti bentuk absisnya adalah 1 sama bentuk absisnya titik absisnya tadi 1, berarti 1,3 sama 1 min 2 gitu. Terus habis itu kita akan menghitung aksennya pakai turunan implisit.
Nah, turunin dulu X kuadrat, Y kuadrat. Ini ingat, ini bentuknya adalah UV, jadi turunnya dulu aksen V plus V aksen U, seperti biasa. Nah, maka hasil turunannya seperti itu tadi. Seperti ini, maka udah, ini diurai seperti biasa, berarti kita ketemu Y aksennya adalah Y min 2X kuadrat, 2XY kuadrat dibagi sama ini. Ya, dibagi sama, oh kursor saya nggak jalan. Oke, kelihatannya. Oke, habis itu gimana? Dimasukkan titik-titik tadi, yang ada 2 titik tadi, 1,3 sama 1 min 2 itu dimasukkan ke fungsi turunannya. Nah, ketemu ini, baru kita masukkan ke rumus umum untuk yang garis singgung sama garis normal. Nah, gitu aja. Gak serumit. Pokoknya kalian paham yang untuk turunan implisit sama aturan nanti sih nggak masalah. Oke, nah seperti itu kira-kira teman-teman. Di sini akan saya share juga sama contoh soal ya, nanti dikerjakan. Bisa dikerjakan hari ini boleh, bisa dikerjakan untuk minggu depan boleh. Ya, kita kumpulkan minggu depan maksimal ngumpulnya ya. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.